Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap menjelang Natal dan Paskah, kita dianjurkan untuk melakukan pengakuan dosa. Mengapa kita perlu melakukan pengakuan dosa dan apa manfaat sakramen pengakuan dosa ini bagi kita? Kami akan memulainya dengan mengajak kita untuk lebih mengenal tentang dosa awal mulanya, dan nanti akan sampai pada kesimpulan kenapa sakramen pengampunan dosa ini sangat penting bagi kita semua. Dalam kisah penciptaan pada kitab Kejadian, relasi antara Allah dan manusia itu selalu berada dalam tegangan antara Allah yang selalu berbelas kasih dan manusia yang selalu cenderung berbuat dosa. Kitab Kejadian merefleksikan kedosaan manusia ini dalam beberapa kisah manusia. Pertama, yang digambarkan khususnya dalam dosa Adam, yang kemudian dalam tradisi gereja dikenal sebagai dosa asal. Dosa asal itu menunjuk pada tindakan dosa pribadi yang dilakukan secara bebas oleh Adam, yang mengakibatkan hilangnya keadilan dan kekudusan yang ditawarkan oleh Allah kepada Adam sebagai wakil seluruh keturunannya pada seluruh umat manusia. Dosa asal merupakan istilah teologis untuk menunjuk penolakan manusia sebagai makhluk tercipta terhadap tawaran pemberian diri dan kasih Allah. Sebenarnya, dalam penciptaan ini Allah menawarkan diri dan kasih-Nya kepada manusia. Artinya, manusia sejak semula ditentukan dan ditetapkan oleh Allah untuk diajak berdialog dan bersekutu dengan komunitas kasih Trinitasnya. Akan tetapi, manusia sejak semula pula dengan kebebasannya telah menolak tawaran diri dan kasih Allah tersebut. Katekismus Gereja Katolik nomor 311 menyatakan bahwa Allah tidak pernah menjadi penyebab kejahatan moral ataupun dosa, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, Allah membiarkannya terjadi karena Ia menghormati kebebasan makhluknya, dan dengan cara yang penuh rahasia Ia tahu menghasilkan yang baik dari manusia. Dalam perspektif iman kepada Yesus Kristus, dosa asal yang datang dari dosa Adam ini malah disebut kedosaan yang membahagiakan. Kenapa? Karena memunculkan penebus agung bagi kita. Realitas bahwa Yesus Kristus datang dan menyelamatkan umat manusia melalui wafat dan kebangkitannya justru menegaskan akan adanya dosa yang harus ditebus dan diampuni, dan bahwa dosa ini telah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, sehingga harus didamaikan oleh Kristus. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa dalam Kristus manusia kini dapat berkontak dan bersekutu lagi dengan Allah. Persekutuan dengan Allah dalam Kristus itu dimampukan oleh Roh Kudus yang menjadikan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dosa menghasilkan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa semakin jauh dengan Allah dan tidak bisa mengalami belas kasih dan kebaikan Allah. Maka dari itu, sakramen tobat dilakukan untuk menghapus dosa dan memperdamaikan manusia dengan Allah, dan sekaligus membuat manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan mereka terhadapnya. Sekaligus mereka didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai dengan berdosa dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan, serta doa-doanya. Begitulah kutipan dari Lumen Gentium nomor 11. Lumen Gentium nomor 11 ini ingin menjelaskan bahwa dosa membuat manusia terpisah dari Allah dan gereja. Karena dosa dan akibatnya ini, maka manusia memerlukan sakramen tobat. Sakramen ini memiliki dimensi eklesial dan berfungsi mendamaikan kembali manusia dengan Allah, sehingga manusia dapat mengalami kembali hidup damai dengan Allah. Di sini Allah sendiri yang mengambil inisiatif
menawarkan pendamaian ini melalui Yesus Kristus putranya sebagai pendamaian manusia. Berkat wafat dan kebangkitan Kristus, manusia diperdamaikan kembali Allah. Itulah sebabnya dalam rumusan absolusi dinyatakan demikian. Allah Bapa yang berbelas kasih telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan putranya. Dengan kata lain, sakramen tobat menghadirkan misteri wafat dan kebangkitan Kristus sebagai peristiwa yang mendamaikan manusia dengan Allah. Sebenarnya, melalui pembaptisan, manusia menanggapi tawaran pendamaian Allah melalui imannya kepada Allah dan pertobatan. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, sebagai manusia yang telah dibaptis, manusia masih tetap jatuh dalam dosa. Dosa tersebut membuat hubungan dengan Allah menjadi renggang dan bahkan putus. Melalui undangan Tuhan untuk bertobat melalui sakramen tobat, hubungan dengan Allah dipulihkan kembali. Manusia yang telah dibaptis dan jatuh dalam dosa dipulihkan dan diangkat menjadi anak Allah. Sakramen tobat mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah dan gereja. Dosa yang memutuskan hubungan manusia dengan gereja dipulihkan kembali melalui rahmat Allah yang diperoleh lewat sakramen tobat. Sakramen tobat juga mendamaikan hubungan sesama manusia dan lingkungan hidup di mana manusia berada. Perbuatan dosa yang dilakukan manusia membuat relasinya dengan semua makhluk dan lingkungan rusak. Sebagai contoh, membuang sampah di sembarangan tempat merupakan perbuatan yang merusak lingkungan dan sesama yang mengganggu serta ketularan penyakit. Di sini manusia memerlukan sakramen tobat, sebab sakramen tobat dapat membuat manusia sadar atas perbuatan dosa, atas akibat-akibat sosial dari dosa tersebut. Sakramen tobat juga membuat seseorang meninggalkan dosa-dosanya. Misalnya saja, seorang tidak lagi membuang sampah di tempat yang sembarangan dan merasa terdorong untuk ikut terlibat dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan bebas penyakit. Sakramen tobat ini selain memberikan perdamaian relasi dengan Tuhan, gereja, diri sendiri, sesama, dan lingkungan, juga menganugerahkan Roh Kudus sebagai pengampunan dan pembaruan hidup. Pengakuan dosa selalu mulai dengan mengingat. Caranya, pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Awali dengan memikirkan keluarga, kemudian sanak saudara, tetangga, rekan kerja, teman sekolah, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu berikutnya pikirkan tentang kejadian-kejadian baru selama hidup yang melibatkan orang-orang tersebut. Lalu, pikirkan pengaruh apa yang Anda berikan kepada mereka. Apakah ada sesuatu yang Anda lakukan sehingga menyakiti mereka? Apakah sebetulnya ada sesuatu yang bisa Anda lakukan, tetapi Anda menolak untuk melakukannya? Adakah seseorang yang membutuhkan pertolongan dan Anda tidak memberikan pertolongan? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada diri Anda sendiri sebelum Anda melakukan pengakuan dosa. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dilakukan pada waktu ibadah tobat dan sebelum pengakuan dosa secara pribadi di kamar pengakuan. Tata cara pelaksanaan sakramen pengakuan dapat berbeda-beda, tetapi biasanya imam akan memulainya dengan membukakan percakapan sejenak atau memulai dengan sebuah doa. Terkadang imam membacakan suatu perikop dari kitab suci tentang belas kasih Tuhan.
Umat beriman tidak perlu khawatir tentang rumusan-rumusan atau doa-doa tertentu. Memang mungkin ada suatu rumusan standar pengakuan yang dipakai, tetapi pada prinsipnya proses pengakuan dosa harus berjalan lancar dan praktis. Umat beriman yang melakukan pengakuan dosa harus merasa santai dan dengan jelas mengatakan kepada imam sudah berapa lama sejak pengakuan yang terakhir tidak melakukan pengakuan dosa. Kemudian berusaha menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan imam selama pengakuan. Hal yang terpenting dalam pengakuan dosa ialah meminta pertolongan. Jika Anda terbiasa tanpa pikir panjang mengucapkan suatu daftar panjang tentang dosa-dosa yang telah dilakukan, maka mungkin lebih baik Anda mencoba berkonsentrasi pada beberapa dosa di antaranya dan kemudian meminta arahan dari imam untuk bertobat. Bisa saja imam akan meminta keterangan lebih lanjut tentang dosa yang Anda lakukan. Tetapi hal itu dilakukan imam dengan tujuan semata-mata untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk Anda. Hal utama yang perlu Anda ingat adalah bahwa pengakuan itu bersifat pribadi dan hanya dimaksudkan untuk menolong. Anda berada di sana untuk didamaikan kembali dengan Allah. Bila Anda melakukan pengakuan secara baik, maka Anda akan keluar dari kamar pengakuan dengan perasaan lega. Anda harus melaksanakan penitensi penyembuhan segera mungkin. Anda yang telah mendapat pengampunan Allah, dan dengan demikian hubungan Anda dengan Allah, gereja, dan sesama dipulihkan. Salah satu hal terindah tentang pengampunan dosa adalah bahwa Tuhan mengampuni dan melupakan dosa Anda. Begitu dosa-dosa Anda telah diampuni, Anda diperbaharui dalam rahmat Tuhan. Anda harus mempunyai niat yang kuat untuk menghindari dosa di masa mendatang. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita tentang dosa dan pengakuan dosa. Jangan lupa senantiasa menjaga rahmat Allah dan hidup dekat dengannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi hidup kita semua. Tuhan memberkati.